Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zain Permana. Di video kali ini aku mau nanya ke teman-teman ya. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman sulit yang kamu hadapi dalam hidup? Kita tidak mungkin selalu mengalami kemudahan kan dalam hidup ya. Pasti akan ada momen-momen di mana kita mulai mengalami kesulitan di situ. Kesulitan itu bukan berarti keburukan dan musibah ya. Tapi barangkali naikin level kita gitu ya, yang tadinya mungkin biasanya melakukan hal itu tuh nggak biasa, tapi kemudian karena kita naik level nih, mau meningkat kemampuan, hal itu jadi kerasa sulit gitu ya. Dan aku sih meyakini bahwa tidak ada di dunia ini yang mudah ya, nggak ada sesuatu yang mudah, tapi nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, apa sih yang teman-teman pelajari ketika teman-teman berhasil melewati masa-masa sulit? Nah, ada sahabat Sintesa nih yang sharing tentang apa sih yang dia pelajari ketika dia selesai mengalami masa-masa sulit. Kita simak. Yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman sulit atau pahit dalam hidupmu? Karena sudah terlalu pahit dari awal lulus kuliah aku tuh Pak 2021 sampai sekarang itu dari mulai keluar SD sampai kuliah itu nggak pernah di rumah, sampai akhirnya beres kuliah itu di rumah sampai sekarang. Jadi kayak masalah-masalah di rumah jadi tahu, dan itu teh menurut saya mah pengalaman sulit dalam hidup teh ketika tahu masalah keluarga atau masalah di rumah. Terus setelah kayak masalah keluarga udah beres, ketemu obatnya, kata aku mau obatnya, ya terus ternyata harus iya gitu, harus kehilangan lagi, dimana itu teh jadi pengalaman yang pahit lagi. Dan pelajarannya teh ternyata selama ini aku ngerasa kalau aku bisa sendiri, bisa dipendem sendiri, tapi ternyata teh nggak bisa. Jadi cuman bisa nangis, dan ini nih cuman sama teteh doang bisa ceritanya. Ya udah. Jadi apa dengan cara apa nangis gitu ya? Nangis sama cerita sih. Tapi apa yang pertama kali kemudian muncul pas tahu, kan tadi kan asalnya nggak tahu karena di luar terus ya, pas ternyata beneran pulang jadi tahu. Iya, karena kedengeran dan kerasa gitu. Kayak Perasaannya gimana? sedih. Sedih, marah sih, tapi lebih marah karena aku sendiri nggak bisa bantu gitu. Kayak kemampuan aku buat bantunya tuh kebatas. Jadi kayak apa-apa masalah akunya nggak bisa bantu. Karena itu di luar kendali. Karena jadi ngerasa sulit, terus aku pendam sendiri. Selalu aku pendam sendiri, ternyata nggak bisa. Apa yang bikin Teh Ana memilih memendam? Malu. Hah? Karena rasa malu buat cerita. Oh, rasa malu buat cerita ke siapapun. Iya, ke siapapun awalnya, tapi ternyata takut gila sendiri. Aku ngerasa sering takut jadi gila gitu. Jadi awalnya tuh nggak mampu buat cerita, ya udah cerita aja weh gitu. Dan akhirnya? Bisa cerita. Oh, apa yang memutuskan untuk berani selain takut gila sendiri? Bener, cuma itu aja. Karena udah nggak bisa ditahan sendiri gitu. Oh, berarti caranya adalah dengan Cerita cerita ke gitu. orang lain. Jadi pelajarannya itu, oh ternyata aku teh nggak bisa sendiri gitu. Sekuat nguatin diri sendiri teh nggak bisa, ternyata harus ada temen cerita gitu. Oh, oke. Awalnya biasa sendiri, kayak kemana-mana bisa sendiri gitu. Misalkan kalau emang nggak ada yang nganter atau apapun asalnya dipendem aja nggak apa-apa. Kayak kalau cerita ke orang kan takut diketawain atau takut diomongin, nanti misalkan cerita ke teteh, sama tetehnya dicerita kan ujungnya Tapi ceritain ke orang-orang nggak? ceritain nggak. Enggak. Iya gitu. Terus jadinya perasaannya gimana setelah cerita itu? Enak, lega sih. Oh, itu jadi cara untuk mengatasi pengalaman-pengalaman pahit itu dengan cerita. Oke, sip. Luar biasa ya, menarik ceritanya ya.
ada beberapa pelajaran yang tepat yang beliau sampaikan, dari sahabat kita sampaikan itu bener banget. Cara pertama tuh kita harus sadar dulu, karena seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sedang mengalami kesulitan, dan seringkali kita tuh menghindari. Jadi tiap kali ada permasalahan dan kesulitan, alamiahnya diri kita, baik itu fisik atau psikis kita secara mental, itu menghindari kesulitan itu. Kita nggak mau susah kan itu ya, makanya respon otomatisnya adalah menghindar biasanya. Nah, yang sahabat kita lakukan tadi di ceritanya adalah ya tadi, ketika kita sadar bahwa ini tuh sulit, ya memang harus dihadapi dan memang tidak mudah. Makanya sadar dulu itu penting, lalu kemudian setelahnya berusaha untuk mengenali itu tadi kesulitannya tuh apa, lalu memang harus diekspresikan. Makanya yang sahabat kita tadi lakukan adalah menangis dulu kan, mencoba menangis kan, ini tuh kenapa ya, ini tuh ada apa sih, kok bisa seperti ini, aku harus ngapain dan seperti apa, dan akhirnya bisa dan mulai berani mengungkapkan atau bercerita. Dan poin ketiganya di akhir, beliau menyadari bahwa nggak bisa sendirian, ternyata butuh orang lain. Jadi tiap kali menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, mungkin awalnya dihadapi sendiri, gitu ya. Awalnya dihadapi sendiri, untuk kemudian kita menyadari aku ngerasa apa dari kejadian itu, aku belajar apa dari kejadian itu, dan ternyata kejadian itu, cerita itu, aksi itu membuat aku jadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan memang jadi sadar bahwa aku tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain, butuh support orang lain, butuh sharing, bertukar pikiran sama orang lain. Nah, sahabat kita ini cerita bahwa menghadapi masa-masa sulit itu ternyata butuh dilewati dan akhirnya dapetin 3 hal tadi ya. Sadar bahwa ternyata masalah itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang dihadapi dengan penuh penerimaan bahwa ini tuh bagian dari skenario kehidupan. Yang kedua, tiap variasi rasa yang dirasakan di momen-momen kesulitan itu memang harus diekspresikan dan diungkapkan. Nah, ketidakmampuan kita mengekspresikan dan mengungkapkan itu tanda atau ciri bahwa jangan-jangan kita tidak punya kesadaran atas permasalahan itu kan, itu nomor 2. Dan yang ketiga, ya kita nggak bisa tanpa orang lain. Nggak bisa sok-sok nguat-nguatin diri sendiri ya. Jadi udah sadar bahwa ada punya masalah dan kita mungkin tahu apa yang harus diekspresikan, tapi nggak bisa mengekspresikannya. Nguat-nguatin diri sendiri, ya lama-lama akan meledaknya seperti bom waktu dan akan pecah juga. Nah, hal ini yang membuat ternyata masa sulit itu sebetulnya bukan kesulitan ya, barangkali jadi keberkahan. Nah, justru aku sekarang pengen nanya ke teman-teman yang nyimak video ini. Kalau teman-teman nih, dari kesulitan kehidupan yang pernah teman-teman alami sejauh ini, teman-teman belajar apa aja? Ya, belajar jadi sadar apa? Belajar mengekspresikan rasa apa? Mengalirkan rasa apa? Dan siapa orang-orang atau support system yang teman-teman pikir selama ini dia tuh betul-betul ngebantu? Dia tuh benar-benar nge-support banget teman-teman selama ini. Yuk share di kolom komentar atau reply yang ada di channel Instagram ya. Hatur nuhun, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.